10 klub yang belum lolos verifikasi itu sejauh ini sih gimana sih update terakhirnya, apakah sudah ada yang melengkapi atau gimana? Ya, kita sudah buka ya per minggu lalu, kita juga sudah ada workshop kaitannya dengan 10 klub yang harus melengkapi. Tentu varian ya, berbeda-beda ya, ada yang kan melengkapi sisa sedikit kayak misalnya Persita dan juga PSM hanya soal finance misalnya. Lalu ada juga yang masih banyak. Nah, proses ini terus berjalan karena kemarin kita sudah ada pelatihan. Karena gini, perlu digarisbawahi bahwa proses Liga 1 Final Assessment ini sebetulnya adalah tidak menggantikan secara legalnya ya, memberikan siklus yang processing 2023-2024 karena itu sudah selesai. Tetapi dalam konteks bahwa kita akan menerapkan ini secara continuous sustainable. Nah, untuk sebelum musim ini yang 10 tadi menjalani poin-poin yang belum dilengkapi pada kemarin dengan sistem yang kita buat. Nah, dalam perjalanan itu juga termasuk mengenalkan sebetulnya buat terutama 3 klub yang baru promosi untuk bisa menata, karena kita juga fokusnya tidak hanya submission, tapi juga kita fokus bagaimana ada asistensi, ada peningkatan quality, karena harapannya tahun depan ketika siklus yang 2024-2025 betul-betul kita tidak hanya sekedar complacent tapi juga dengan mempertimbangkan kualitinya sehingga betul-betul profesional, dan itu menjadi tantangan besar kita yang sudah kita coba programkan sehingga sama-sama LIB-nya, Liga Indonesianya, klubnya sama-sama dalam standar yang ada. Kang Asep, punishment itu dimulai berlakukan di Liga 1 musim ini atau musim depan sih? Ya, sebetulnya kan tadi ada beberapa punishment. Satu yang paling mudah kan kontribusi seperti yang terjadi kemarin. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirut bahwa kita akan lihat dulu, karena gini, kita harus submit dulu siklusnya untuk yang 2024-2025 apakah dari November sampai ke April atau Mei. Kalau memang selesai misalkan di April, klub yang tidak mengikuti dan itu bisa saja ada pemotongan poin di musim tersebut gitu. Jadi bisa, itu yang memang kita sebetulnya sesuatu yang no excuse lagi harusnya ke depannya, bahwa kita sama-sama ingin naik value-nya. Tentu ya tools-nya yang paling mungkin sekarang lewat club licensing itu. Itu berarti standar nasional atau yang AFC? Untuk jadi gini, club licensing cycle ini AFC mempunyai guidance bahwa kita sebagai club licensing administration bisa menetapkan satu untuk di ACL Elite itu tersendiri. Nah, ACL 2 dan Challenge juga berbeda. Nah, dengan nasional itu juga memang ada lagi, tapi memang prosesnya bersamaan. Ini saya cari bahasa yang sederhana bahwa dalam proses submission nanti ada satu sistem yang namanya KLAS, Club Licensing Administration System, yang dibuat oleh AFC. Mau itu yang AFC, mau itu yang nasional, itu submissionnya sama. Karena memang kita melakukan ini di bawah pengawasan supervisi AFC sehingga tidak ada tuh yang namanya main-main atau asal misalkan approve dan lain-lain. Nanti berjalan sama, hanya mungkin nanti ujungnya dia kan kayak kemarin contoh yang lolos di ACL itu kan yang Liga 1 mayoritas, tapi juga ya untuk yang nasional sebetulnya cukup yang Liga 1-nya. Jadi dua itu berjalan paralel. Kang Asep, maaf, baru bergabung. Rija besok bakal menggunakan JIS bagaimana? Tidak di approve atau gimana JIS? Tidak dalam approval status itu sih, karena gini. Satu kan menjadi pertimbangkan stadion tersebut, PSSI punya ISS ya, Departemen Infrastruktur Safety and Security sesuai dengan regulasi stadium yang 2021. Berikutnya juga sebelum kompetisi tentu juga nanti akan ada re-assessment dari Ditpamopid Polri. Nah, kita sendiri juga melakukan inspeksi sebetulnya. Jadi posisi itu tentu dalam 3 hari terakhir kita sudah melakukan inspeksi di semua stadion yang didaftarkan. Ya, kita lihat besok seperti apa hasilnya seperti itu. Berarti satu sebelum ya? Ya, karena baru selesai kita kemarin. Jadi kita harus melihat dulu karena menggabungkan dari beberapa laporan yang ada. Kang Asep, untuk Liga 2 sudah ada rencana belum sih kick-off-nya kapan? Terus seperti apa juga mungkin verifikasinya gitu? Liga 2 ada 26 klub. Kita baru kasih edaran kemarin ke klub kaitan dengan beberapa poin untuk persiapan. Estimasinya sebetulnya saya belum bisa kasih tanggal pasti, tetapi sekitar bulan September sampai Februari adalah durasi kompetisi untuk di Liga 2. Dalam waktu dekat kita akan mengundang klub owner meeting Liga 2 untuk memastikan semua. Saya pikir mungkin akan lebih jelasnya nanti. Memang kita sudah ada beberapa poin yang kita sampaikan kepada klub kaitan dengan misalnya regulasi pemain asing, misalnya maksimal 3, hal juga kaitan dengan regulasi pemain kelahiran 1 Januari 2004 dan beberapa hal lainnya. Jadi itu mungkin nanti akan lebih fix nanti kita sampaikan setelah kita melakukan club owner meeting gitu ya. Proses
pendaftaran, Kevin dan lain-lain itu sudah masuk sih sebetulnya. Jadi proses itu sudah dijalankan. Gitu. Termain. Ya jadi ya terima kasih informasinya, tapi sekali lagi kita berpegang pada secara legalnya aja, kita berkorespondensi dengan klub. Oke, berarti belum ada yang bubar ya Bang Asep? Belum ada yang bubar. Dijual berarti Bang. Kasih informasi, bukan minta jawaban. Ganti nama lagi jangan-jangan. Sip. Ada lagi? Terima kasih. Kang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.